إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita dan dimudahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Pembahasan kita masih dalam Kitabul Iman. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan membahas satu amalan hati yang disebut dengan al-haya'u, yaitu sifat malu. Qala rahimahullah babun al-haya'u minal iman. Bab sifat malu itu bagian daripada iman. Maka dari bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita faham bahawa sifat malu itu salah satu amalan saleh yang diamalkan oleh seorang hamba lewat hatinya. Hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. Pernah Rasulullah berjalan di satu jalan di Madinah. Kemudian Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yang lagi menasihati saudaranya, karena saudaranya ini dilihat oleh saudara kandungnya sifat malunya berlebihan, sehingga saudaranya menegur, sifat malu seperti ini kurang baik. Saat itu bertepatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Ketika Rasulullah mendengar nasihat tersebut, di mana saudara ini menasihati saudara kandungnya untuk jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam sifat malu. Dia anggap itu menyelisihi syariat. Maka Nabi menegur yang menasihati. Kata Rasulullah, da'hu, biarkan dia memiliki sifat itu, jangan ditegur dan jangan dilarang. Fa innal haya'a minal iman. Karena sungguhnya sifat malu dia itu bagian daripada iman. Jadi setiap muncul sifat malunya, dia dapat amalan saleh, dia dapat pahala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita cara untuk mengetahui amalan saleh. Lewat apa? Lewat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang kita anggap sesuatu itu buruk, ternyata dia adalah amalan saleh. Sebaliknya, ada perkara yang kita anggap baik ternyata bukan amalan saleh. Maka yang menjadi ukuran semua adalah dalil. Bagaimana seorang sahabat, tingkat sahabat, melihat sifat malu yang ada pada saudaranya ini menyelisihi syariat. Akhirnya ditegur oleh Nabi SAW, sifat malu itu bagian daripada iman. Setiap kali seorang hamba muncul sifat malunya, itu dia mendapatkan amalan saleh, dia mendapatkan pahala. Maka Imam Bukhari buat babun al-haya'u minal iman, yaitu amalan saleh. Nabi SAW, kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih, kita lihat hadis-hadis yang sahih, karena tidak semua hadis itu sahih. Diceritakan oleh sahabat bagaimana sifat malu Nabi SAW. Nabi itu orang yang paling mulia di sisi Allah, la niza'a fihi, tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Orang yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, Rasulullah.
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang memiliki sifat malu, sifat pemalu, itu akan membuat dia tambah wibawa. Seorang perempuan yang memiliki sifat malu itu akan membuat dia semakin terhormat. Sebaliknya kalau seseorang tidak punya sifat pemalu, maka itu dia akan turun dan jatuh derajatnya di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia manusia yang paling mulia, diceritakan sifat malunya oleh seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adra'i fi khidriha." Rasulullah itu orang yang paling tinggi sifat malunya. Sifat malu Nabi itu mengalahkan seorang anak gadis yang tertutup, tidak pernah keluar rumah. Di zaman Nabi SAW, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi awal umumnya, perempuan itu, perempuan gadis, merdeka, itu tertutup rapat. Jadi jarang kelihatan, jarang kelihatan berkeluyuran di jalan-jalan raya di zaman Nabi SAW. Itu ibarat emas, mutiara, disimpan, dijaga oleh orang tuanya, ya, oleh kerabat-kerabatnya, dijaga, dipelihara. Sehingga apa? Sehingga dia mulia. Saat ada yang mau melamar, maka disyariatkan di dalam agama kita untuk nazar. Ya, nazar dilihat. Apa hikmah nazar itu? Apa alasannya? Karena tidak pernah kelihatan. Perempuannya tidak pernah kelihatan. Sehingga ketika ada yang melamar, maka seorang ayah akan minta, ya, pendapat atau musyawarah sama anak gadisnya. Kenapa? Karena anak gadis pemalu, karena tidak pernah keluar rumah, tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki banyak. Sampai disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa sifat malunya anak gadis saat dia dilamar oleh seorang laki-laki dan ditanya oleh ayahnya, "Apakah kamu setuju dengan si fulan yang datang mau melamar kamu?" Kata Rasulullah SAW, "Sukutuha idnuha." Kalau dia diam, itu tandanya dia setuju. Anak gadis di zaman itu kalau diam, dia setuju. Jadi sifat malu yang ada pada anak gadis di zaman Nabi SAW itu sampai dia mau mengatakan saya setuju, itu malu dia. Saya setuju itu malu. Ditanya sama bapaknya, "Ini nak, ada yang mau melamar datang, gimana kamu setuju?" Dia mengatakan saya setuju, itu dia malu. Mengeluarkan kalimat itu malu. Maka Nabi SAW karena dia tahu sifat itu ada pada anak gadis, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada seluruh orang tua, ya, sukutuha idnuha. Kalau dia diam, itu tandanya setuju. Kalau sekarang anak perempuan ditanya, diam, berarti tidak setuju. Kemudian terbalik lagi sekarang, jemaah sekalian. Itu yang diminta izin bapaknya. Ya, anak perempuan nyari sendiri, entah mungkin ketemu di WhatsApp, nanti minta izin sama bapak. "Pak, ini ya, saya kenalin, ya kan? Saat ini ya, ini fakta. Tidak perlu kita pungkiri, bukan saya, bukan semuanya kita saat ini, umumnya, hampir semuanya, ya, yang sunnah, halus sunnah, yang bukan halus sama, semua, hampir semuanya terjadi seperti itu, kecuali sedikit sekali. Jadi sekarang ini yang diminta izin orang tua, anak datang, seorang anak gadis datang ke ayahnya, "Abi, ini ada yang kenalan saya, kayaknya ada rencana mau datang ke rumah, meminang. Gimana, setuju?" Nah, ini disinilah awal musibah itu. Kalau bapaknya tidak setuju, sementara dia sudah terlanjur menjalin hubungan cinta, udah itu perang itu. Ya, itu awal masalah terjadi di keluarga. Kenapa? Karena sudah di awalnya sudah salah. Yang diminta izin bukan bapak, tapi bapak yang mencarikan untuk anaknya.
Yang terpenting bagi kita pada tema ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu menceritakan bagaimana seorang anak gadis di zaman Nabi itu sampai mau mengatakan saya setuju saat dilamar itu malu dia. Rasulullah lebih pemalu daripada anak gadis itu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga disebutkan oleh Anas juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau memarahi sahabat, kalau ada sahabat yang melanggar pelanggaran syariat, itu tidak dipanggil sahabat itu kemudian dihabisin, diomelin, itu tidak. Itu tidak pernah ada sejarahnya, tidak pernah Rasulullah itu ngomelin seseorang, itu tidak pernah. Keluarganya, orang lain, sahabat, sampai orang kafir tidak pernah. Kenapa? Nabi itu mengeluarkan kalimat kotor dari mulutnya, itu Nabi malu. Ya, apalagi sampai ngomelin orang sambil melotot matanya merah, itu tidak pernah. Rasulullah malu. Orang yang punya sifat malu, dia itu mendengar kalimat kotor keluar dari mulutnya dia malu. Sekalipun mungkin yang mendengar bukan orang yang dia anggap wibawa bagi dia, tapi dia sendiri malu. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya tidak layak kalimat ini keluar dari mulut saya. Itulah Nabi SAW. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada seorang ibu-ibu Ansar tanya tentang haid. Kata ibu Ansar ini, ya Rasulullah, kalau saya selesai haid, gimana cara membersihkannya? Bagaimana cara saya bersuci? Kata Nabi, khudhi firsatan min miskin. Kamu ambil kapas, kamu kasih minyak wangi. Fatatahhari biha. Kemudian kamu gunakan itu untuk bersuci. Ini ibu ini tanya lagi, kaifa tatahhar ya Rasulullah? Gimana cara saya bersuci, membersihkan dengan kapas itu? Kata Nabi, subhanallah, tatahhari biha. Kamu gunakan untuk membersihkan. Tanya lagi sampai ketiga kalinya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Ini mungkin ibu ini kepingin detail dia, gimana caranya? Nabi tidak mau, karena Rasulullah malu. Karena masalah perempuan. Katanya tatahhari. Sampai 3 kali. Akhirnya Aisyah faham Nabi malu saat itu ketika ditanya 3 kali, apalagi terkait dengan masalah perempuan. Akhirnya kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tarik dia ke dalam kamar, kemudian saya kasih tahu, kapas yang sudah kamu kasih minyak wangi itu kamu bersihkan kemaluan kamu, bekas-bekas darah dengan kapas tersebut. Nabi mau menceritakan yang seperti itu malu, padahal itu syariat. Tapi Rasulullah karena sifat malunya tinggi, sehingga Nabi SAW itu wibawa di dalam hal tersebut. Nabi tidak mau mengucapkan kalimat yang agak orang mulia itu malu untuk mengeluarkannya. Subhanallah. Pernah kita dulu di majelis hadis, saat itu kita lagi baca hadis tentang seorang sahabat yang menuduh suaminya katanya ini syahwatnya lemah, sampai dia mengatakan kemaluannya seperti bordiran kain pakaian wanita. Ini qari ini saat baca kena hadis itu dia tidak bisa baca. Dia tidak bisa baca. Kata saya baca, saya tidak bisa. Kenapa katanya? Kok saya tidak bisa? Akhirnya orang lain baca. Kenapa? Dia menyebut hadis itu karena sifat malunya tinggi, tidak sanggup dia baca itu hadis. Karena terkait dengan kemaluan masalahnya, terkait dengan kemaluan. Ada hamba Allah seperti itu. Dan itu sifat baik. Itu bukan sifat buruk. Mungkin banyak di kalangan kita melihat anaknya pemalu dimarahin. Berani harus mentalnya kuat. Tidak selamanya orang yang mental yang baik itu tidak punya sifat malu itu baik. Dari mana kita tahu? Nabi SAW dan Rasulullah orang yang paling tinggi sifat malunya. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini ketika mendengar ada seorang sahabat yang ditegur oleh saudara kandungnya untuk meninggalkan sifat malu yang ada pada diri dia, maka Rasulullah justru menegur yang menasihati, biarkan dia, karena sifat malu itu mulia, kata Nabi, la ya'ti illa bi khair, dalam riwayat yang lain. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaihi atau Imam Muslim rahimahullah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u minal iman.
syu'batun minal iman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, Manazil Baina Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, beliau menjelaskan tentang penyebab sifat malu muncul pada diri seseorang. Saya yakin kita semua pernah merasakan ada sifat malu. Tapi terkadang kita tidak tahu apa yang membuat saya muncul sifat malu itu. Apa penyebab sifat malu itu muncul pada diri saya. Terkadang orang itu tidak tahu apa penyebabnya. Tapi ada rasanya, dia merasakan, kita merasakan semua. Tapi saat ditanya kenapa kamu malu, tidak tahu, pokoknya saya tidak bisa gitu. Itu alasan kita kebanyakan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sifat malu itu muncul karena sebab. Sifat malu itu muncul karena sebab. Yang pertama kata beliau, ada sifat malu muncul karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Maka disebut oleh Ibnu Qayyim yang seperti ini dengan haya'u al-jinayah, yaitu sifat malu yang muncul karena kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Kita melakukan kesalahan sama orang lain, maka akan muncul sifat malu kepada orang tersebut. Contoh misalkan, antum punya utang sama orang, kemudian janjiannya 1 bulan mau dibayar, tapi antum tidak bayar dan tidak ada konfirmasi. Setiap kali antum ketemu sama orang tersebut, antum pasti menghindar dan ada rasa malu. Pertanyaannya, apa yang membuat kita malu? Karena kita melakukan pelanggaran, tidak bayar hutang. Bahkan orang yang dililit hutang kemana-mana itu lari, ya bersembunyi. Pertanyaannya, kenapa dia bersembunyi? Padahal orang tersebut tidak nagih dia. Ada sifat malu yang menguasai dirinya yang tidak bisa membuat dia ketemu dengan orang yang bersangkutan. Itu namanya sifat haya. Dan sifat malu itu tidak bisa dibuat-buat. Itu amalan hati. Dia tidak datang, tidak bisa kita buat-buat, kemudian kita kuasai, tidak bisa. Sifat malu itu akan menguasai seorang muslim, seorang hamba. Saat ada sifat malu, mau diapain pun tetap aja ada. Kenapa? Ada penyebabnya, yaitu pelanggaran. Maka disinilah para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan, seorang hamba itu seharusnya kalau dia mentadaburi, berfikir, dan kemudian dia hitung dosa-dosanya, maka dia akan semakin malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semakin banyak pelanggaran yang dia lakukan, kemudian rezeki Allah turun kepada dia tanpa henti, maka dia akan berfikir, ini saya banyak pelanggaran yang saya lakukan. Maka dia akan muncul rasa malu, sifat malu kepada Allah. Cuman kebanyakan kita ini terkadang tidak, kebanyakan kita tidak mau mikir yang itu, yang seperti itu. Yang dipikirin terus haknya. Kenapa saya tidak jadi kaya, kenapa saya tidak sehat, kenapa urusan saya menjelimet seperti ini, kenapa banyak masalah, dan seterusnya. Padahal banyak pelanggaran yang dia lakukan. Pelanggaran syariat. Itu tidak pernah dia renungi. Dosa yang pernah dia lakukan itu bahkan banyak yang dia lupakan. Tapi masih merasa apa? Merasa hak dia belum dipenuhi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dia merasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat dia seperti yang lain, sukses dan seterusnya. Padahal kalau dia berfikir antara dosa yang dia lakukan dengan rezeki Allah yang tidak pernah putus sama dia, itu akan membuat dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu semakin saleh dia, semakin banyak ketaatannya kepada Allah, maka isi doanya itu senantiasa istighfar dan zikir kepada Allah, tidak banyak meminta dunia. Lihat doa-doa orang para nabi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, apa isinya semua? Rata-rata itu adalah yang diminta masalah agama. Padahal mereka itu orang-orang saleh. Tapi kalau orang itu tidak punya sifat malu, sudah banyak pelanggaran, banyak dosa yang dilakukan, tiba saatnya ada kesempatan meminta, itu yang dia minta dunia melulu, dunia aja isinya. Jarang dia minta masalah akhirat, dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Itu rezeki, sehat, lancar. Itu yang diminta terus, lancar terus. Padahal apa? Dosa dia banyak. Artinya apa? Tugas dia itu tidak maksimal dia tunaikan. Banyak dosa yang harus dia benahi, yang harus dia bertobat. Tapi permintaannya Masya Allah tidak seimbang. Kondisi dia dengan permintaan dia itu tidak sejalan, tidak connect. Nah, orang seperti ini itu menunjukkan sifat malu pada dirinya kurang. Makanya sering kita mengatakan ini orang kebablasan. Ya, sudah jelas kemudian dia salah dan semua orang sudah tahu tentang bahwa dia salah.
tapi tetap aja dia enjoy. Dasar tidak punya malu. Karena orang bilang gitu. Dasar orang yang tidak punya sifat malu. Karena memang kalau sifat malu sudah dicabut sama Allah, udah orang itu akan enjoy saja. Dia melanggar syariat biasa, bermaksiat biasa, tapi saat berdoa kepada Allah meminta, masya Allah, ya, yang tidak diminta sama orang soleh. Untuk jadi orang kaya, paling sehat, paling kaya, dosa banyak. Itu dasar orang yang tidak punya sifat malu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, semakin seseorang yang menjadi penyebab seseorang muncul sifat malu pada dirinya ketika dia sadar ada pelanggaran yang banyak yang dia lakukan, baik itu kepada Allah atau kepada orang lain, pasti akan muncul sifat malu itu. Nah, kalau kita ini tidak ada sifat malu itu muncul, itu menandakan kita tidak punya sifat malu di dalam bab seperti itu. Jadi setiap kali kita punya kesalahan sama orang, pasti kita ada rasa malu. Ya, kita pernah menzalimi dia, kemudian dia tidak pernah membalas. Pasti mungkin saat kita lagi emosi, ya kita tidak malu. Tapi tunggu 1 hari 2 hari setelah itu, ketika kita menzalimi orang lain, kemudian tidak dia balas dengan kezaliman, dia sabar, pasti kita malu ketemu dia. Itu pasti malu. Sekalipun kita buat raut wajah kita seakan-akan kita tidak malu, itu ada rasa itu di dalam yang tidak bisa kita bohongi diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu paling tahu tentang dirinya. Tidak perlu banyak bersandiwara kepada orang lain. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu paling tahu tentang dirinya, kapan dia jauh dari Allah, kapan dia dekat dengan Allah. Tidak usah terlalu banyak sandiwara, pura-pura jadi orang soleh depan orang, kemudian ketika sendirian, masya Allah, ya, temannya setan, teman akrabnya. Saat ketemu orang soleh luar biasa alim, ya, tapi saat menyendiri, wal-iyadzu billah, hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidupnya capek itu adalah orang yang banyak bersandiwara, Pak. Ketemu orang bersandiwara, ketemu orang sandiwara, pura-pura ini pura-pura. Namanya pura-pura. Yang paling enak itu kita hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Berpura-pura itu menyakitkan. Sampai kapan berpura-pura? Ada saatnya dia tidak bisa berpura-pura. Saat malaikat maut menjemput, mau pura-pura mati atau gimana? Tetap tidak bisa. Apalagi sudah diperlihatkan azab. Tidak bisa dia pura-pura soleh hari kiamat. Tidak ada. Hari kiamat tidak ada lagi amalan soleh. Nah, itu yang pertama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka seorang muslim itu harus membiasakan diri untuk menghitung-hitung dosa. Jangan pahala dihitung-hitung. Nanti kalau kebaikan, pahala saya sudah ini, nanti merasa berjasa nanti. Ya yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Ada sebagian sahabat dulu merasa apa? Merasa memberikan berjasa sama Islam ini. Akhirnya ditegur sama Allah, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa sama Islam gara-gara kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah yang berjasa sama kalian, memberikan kalian hidayah. Jadi jangan merasa berjasa. Di antara penyakit yang ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran ketika seorang merasa berjasa sama orang lain, apalagi dia merasa berjasa dengan agama ini. Ya, misalkan pengurus masjid ada perasaan, wah, itu jangan. Ya, justru kita jadi pengurus masjid itu apa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dijaga oleh Allah dengan pengurus masjid. Akhirnya kita juga jadi orang taat, jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru tidak boleh merasa berjasa sama muridnya. Kemudian begitu juga murid tidak boleh merasa berjasa. Sekalipun jasa itu ada, tapi rasa itu harus dibunuh. Rasa itu harus dibunuh. Karena nanti kalau orang sudah merasa berjasa, nanti dia ada merasa dirinya di atas, dan itu dilarang di dalam agama. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada sifat malu itu yang muncul itu karena at-taqsir, ketidakmaksimalan di dalam mengamalkan tugas. Ya, ketidakmaksimalan ketika mengamalkan tugas. Nah, sebelum kita berbicara antara hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita perdekat maknanya untuk mudah difahami. Seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian mudirnya atau kepala perusahaannya tahu, ya, pemilik perusahaan tahu dia tidak maksimal, sering terlambat saat kerja, kemudian sering pulang duluan sebelum jamnya. Tapi saat penerimaan gaji, ya, di tanggal yang sudah disepakati, dia digaji oleh orang pemilik perusahaan itu gaji yang sama dengan teman-temannya. Padahal teman-temannya tidak pernah terlambat, tidak pernah keluar sebelum waktunya. Tapi dia tahu banyak kebobrokan,
Artinya dia tidak maksimal mengamalkan tugasnya, mengerjakan tugasnya. Tapi saat penerimaan gaji, dia digaji sama seperti teman-temannya, sama nominalnya. Itu orang seperti itu akan ada rasa malu sama apa? Sama pemilik perusahaan. Apalagi kalau pemilik perusahaan itu tahu dia banyak absen, pasti ada rasa malu saat menerima upah. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, manusia saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga sama. Akan muncul sifat malu saat dia merasa bahwa dia tidak maksimal. Dan kita ini semaksimal apapun ibadah yang kita lakukan, itu tidak mungkin hak Allah bisa kita penuhi sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa, orang hamba itu tidak bisa membalas hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang kita lakukan yang bisa maksimal, bisa memenuhi hak Allah? Tidak ada. Tidak ada. Taruhlah contoh, misalkan kita ikhlas dalam melaksanakan sholat subuh 2 rakaat mulai dari takbir sampai salam. Pertanyaannya, siapa yang membuat kita ikhlas? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita habis salam itu apa? Istighfar. Apa hikmahnya kata ulama? Istighfar itu dari mana? Apakah orang yang sholat habis bermaksiat? Tidak, habis bermunajat dengan Rabbnya. Kenapa kita disuruh istighfar? Apa hikmah di balik itu? Di antaranya kata ulama rahimahullah, kita istighfar kepada Allah atas ketidakmaksimalan sholat yang kita laksanakan. Atas ketidakmaksimalan sholat yang kita laksanakan. Berapa banyak orang yang sholat pikirannya di luar, di kerjaannya, ya, di rumahnya, di kantornya, dan di semua yang ada di luar sholat. Apakah itu maksimal? Itulah yang kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Istighfar. Karena tidak maksimal. Saat kita ini selalu melihat ketidakmaksimalan kita beribadah kepada Allah, kira-kira mau ndak kita, malu ndak kita meminta kepada Allah dunia? Malu. Seharusnya kita malu. Kewajiban aja tidak maksimal. Bagaimana kita menuntut hak kita? Ini aja tidak maksimal tugasnya. Sama seperti pekerja mau minta bonus sama bosnya, sementara dia tidak beres untuk melakukan pekerjaannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak maksimal untuk melaksanakan amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Maka orang yang tidak maksimal di dalam menunaikan sebuah kewajiban, maka akan muncul sifat malu. Seorang suami misalkan dia banyak hak istrinya dia abaikan, itu ada rasa malu, muncul rasa malu itu kalau dia mau merenungi. Tapi kalau dia tidak mau merenungi dan pasti tidak akan muncul itu, pasti tidak akan muncul. Ya, jadi ada dua kondisinya. Orang yang tidak memenuhi hak orang lain, itu pasti dia akan muncul sifat malu terhadap orang tersebut. Kalau dia mau merenungi, ini kewajiban saya tidak saya tunaikan, kewajiban saya sama hak dia yang ini saya abaikan. Ada rasa malu. Sekalipun secara ucapan dia biasa, tapi di dalam hati, karena sifat malu itu dalam hati. Sifat malu itu amalan hati. Tapi kalau dia tidak muncul sifat malu, sementara banyak hak orang lain tidak dia tunaikan, itu namanya orang yang tidak punya sifat malu. Nah, ini orang paling bahaya. Ya, orang yang tidak punya sifat malu. Orang yang sudah dicabut sifat malunya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan melakukan kemaksiatan. Pasti akan banyak melakukan kemaksiatan. Lihatlah pelaku-pelaku maksiat itu. Pertanyaannya, kenapa? Kita ini mau, misalkan kita aja mau mencuri, kemudian ketahuan sama orang, malunya luar biasa. Ya enggak? Sebutir telur ketahuan naruh ke dalam plastik ini, ya, tangan kita waktu di pasar misalkan. Ketahuan sama pemilik toko, itu malu luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa mencuri. Ketahuan, malu. Tapi ada orang mencuri dengan nominal yang besar, enjoy saja. Ya, enjoy saja. Kita terkadang heran kan melihat. Apa bedanya kita sama mereka? Mereka itu orang yang sudah dicabut sifat malunya oleh Allah. Orang yang sudah dicabut sifat malunya. Makanya kata Nabi, inna mimma addakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara ucapan para nabi, wasiatnya kepada umatnya dari nabi dulu sebelumnya sampai Nabi Muhammad SAW,
Itu satu. Kalau kamu sudah tidak malu, silahkan kamu berbuat apa yang kamu suka. Benar. Orang itu kalau sudah dicabut sifat malunya, dia akan berbuat apa yang dia mau. Ya mau dicibirin, mau dijadikan bahan omongan sama orang, mau direndahkan, dan itu enjoy. Ka'anna syai'a lam yakun. Kata orang Arab, ka'anna syai'a lam yakun. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Kenapa sifat malu? Itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang melihat dia aja malu. Orang yang melihat dia itu andaikan posisi dia ada di tempat malu. Sementara orang yang bersangkutan tidak malu. Apa bedanya? Orang yang tidak melakukan malu, orang yang melakukan tidak malu. Orang yang melakukan tidak malu sudah dicabut. Dan ini banyak. Kata ulama yang seperti ini, orang yang jarang menghitung hak orang lain, itu parah. Ya. Kenapa? Karena ciri orang yang zalim itu, dia senantiasa menghitung-hitung hak dia. Hak saya sudah dipenuhi apa belum? Kan biasa itu ya, kalau kita di dalam rumah tangga, kalau suami dia hitung juga hak dia itu apa. Istri saya belum ini, istri saya belum ini, istri saya belum ini. Hak saya belum ditunaikan. Istri juga sama hitung-hitung di dalam kamar itu. Ngitung. Kama tadi nutudanu al jazaa'u min jinsil amal. Ya, sebagaimana kau berbuat seperti itu kau akan dibalas. Itu sudah rumus dalam kehidupan, baik orang kafir orang beriman. Itu sama. Sebagaimana kau berbuat seperti itu kamu akan dibalas. Kamu sering ngitung-ngitung hak kamu tidak dipenuhi sama istri kamu juga akan ngitung itu. Ya, sekalipun tidak ngomong, ngitung dia. Suami saya belum ini, suami saya belum ini, suami saya belum ini. Maka Nabi ketika tengkar sama Aisyah, pernah tidak antum mendengarkan kisah Nabi ketika tengkar sama Aisyah radhiyallahu, dia mengatakan, kamu terus taat sama suami. Ada? Tidak ada. Nabi diam. Ya, Nabi diam. Karena Rasulullah tidak pernah mikirin haknya. Makanya Aisyah istri Nabi juga itu apa? Mikirin hak Nabi SAW, kewajiban dia. Kenapa? Karena orang yang sering melakukan muhasabah atau ngitung-ngitung hak dia tidak dipenuhi, itu sifat malu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang selalu menghitung-hitung hak orang lain belum dia tunaikan, hak istri, hak anak belum ditunaikan, hak tetangga belum ditunaikan, ujung-ujungnya apa? Ada sifat malu sama dia. Muncul. Sehingga apa? Dia berubah. Tapi kalau antum ngitung-ngitung hak saya ini belum, tetangga ini kurang bagus, kurang ini, udah. Yang terjadi itu adalah nanti fasad, kerusakan yang ada. Nanti sifat malu yang pada diri kita tidak akan muncul. Kenapa? Karena tidak merasa taksir, tidak maksimal menunaikan hak orang lain, karena melupakan hak dia. Itu nanti akan jatuh kepada taksir. Kita tidak akan maksimal menunaikan. Maka kita harus membiasakan diri untuk mencari tahu hak orang lain. Apa hak dia yang wajib saya tunaikan? Ya. Kalau kita seperti itu, nanti pasangan hidup kita juga sama. Kalau kita tidak pernah ngitung hak kita, dia juga tidak akan pernah ngitung hak dia. Nah, sifat malu itu akan muncul ketika seseorang selalu memperhatikan dia tidak maksimal menunaikan hak saudaranya. Akan muncul sifat itu. Kemudian ada kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sifat malu itu yang muncul dengan disebabkan karena karam. Karena sifat dermawan yang tinggi, maka muncullah sifat malu. Karena dermawan dia punya sifat dermawan yang tinggi, itu memunculkan sifat malu pada dirinya. Contoh misalkan, kita punya piutang sama orang lain, dia sudah jatuh tempo tidak bayar, kita mau menagih tidak enak. Pertanyaannya tidak enak itu kenapa? Ada sifat malu. Ada sifat malu. Ada tidak orang seperti itu? Mau nagih tidak enak? Banyak. Ada orang seperti mau nagih, padahal itu hak dia. Ya, misalkan hutang dia janjinya 1 bulan akan dibayar. Setelah 1 bulan, kok temannya tidak bayar? Tidak ada konfirmasi. Dia mau negur tidak enak, mau dipaksa tidak enak, tetap tidak bisa. Ya, sekalipun dia ada orang lain nyuruh dia, memaksa dia, tetap tidak bisa. Saya tidak enak. Itu pertanyaan seperti itu, sifat seperti itu buruk tidak dalam agama. Kita malu mau menagih hak kita. Kan kalau kita sekarang ini bicaranya masalah hak terus, itu hak kita sekarang. Kita malu untuk menagihnya. Kebenaran yang malu kita lakukan. Pertanyaannya, orang yang malu menagih haknya, menagih piutangnya sama orang, padahal sudah jatuh tempo, apakah perbuatan seperti itu tercela dalam agama?
Tercela tidak dalam agama? Tidak. Itu mulia di dalam agama. Itu kalau ada yang seperti itu sifat malu yang membuat kita ini tidak enak. Itu sifat malu di dalam hati yang tidak bisa kita bohongi. Apa yang membuat kita sifat malu itu muncul? Karena kita memiliki sifat dermawan. Tapi kalau orang yang rakus, 1 detik pun kamu terlambat, itu akan didatangi. Dia tidak akan malu lagi. Di depan orang banyak, mau di rumahnya didatangi. Kalau dia rakus, pelit, pasti didatangi. Oh, kamu sudah terlambat 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari. Itu akan disebutkan sama dia. Itu menandakan apa? Dia punya sifat pelit. Ya, tapi kalau dia punya sifat dermawan, maka akan muncul sifat malu untuk menagih. Dan itu banyak. Ada seorang ulama disebutkan ketika dia membeli sepetak tanah, kemudian dia tanami gandum. Tiba saatnya hari-hari mau panen. Ya biasalah namanya petani nengok kebunnya. Ya karena berapa hari lagi akan panen. Begitu dia datang ke kebunnya, apa yang terjadi? Dia melihat ada pencuri bawa karung. Di tengah-tengah kebun gandum dia lagi panen. Gandum dia dipanen sama orang. Kalau antum posisi antum seperti itu, kira-kira mau diapain itu pencuri? Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, bawain balok, ya, kayu, taruh di lehernya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah terbayang orang ini seperti apa? Apa yang dilakukan ulama ini? Ulama ini bukannya ngejar pencuri itu, sembunyi dia, sembunyi ke rumputan. Dia yang malu karena pencurinya belum lihat. Dia sembunyi. Kemudian dia tidak memunculkan kepalanya sampai dia benar-benar yakin pencurinya sudah pergi bawa gandum itu. Malu dia. Dia itu malu kalau sampai pencuri itu melihat dia, akhirnya pencuri itu tidak jadi mencuri. Dia yang malu, coba bayangkan. Subhanallah. Sifat, coba bagaimana sifat mulia seperti apa itu coba? Luar biasa. Nah sekarang dibenarkan tidak dalam agama itu? Kan kata Nabi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangannya. Oh, itu dengan tangan, pukul langsung, dikejar minimal. Yang kedua dengan lisan dinasihati, yang ketiga diingkari dengan hati. Kalau tidak bisa, dan itu selemah-lemah iman. Ini kita melihat kemungkaran, mencuri jelas. Mencuri apakah ada perselisihan di kalangan ulama? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mubah. Enggak ada, sepakat ulama tidak boleh, haram. Kemungkaran tidak mungkar. Gimana dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri? Ini ulama ini lihat benar-benar di depan mata dia orang mencuri milik dia. Tidak mungkin dia ragu itu, mungkin dia panen gandum dia yang punya. Ya. Gimana? Kenapa tidak dia cegah? Karena yang dicuri itu milik dia. Kalau dia ikhlaskan, itu rezeki bagi orang pencuri, itu pahala bagi dia. Antum melihat pencuri masuk ke rumah antum, dia tidak lihat antum. Kalau antum melihat dia, antum intip dia tengah malam, dia buka lemari antum, dia ambil emasnya semua, dibawa keluar. Antum ikhlas, antum biarkan, pahala tidak bagi antum? Pahala, ya, rezeki bagi dia. Ada yang ngambil motor misalkan, antum tahu, kalau antum mau tidak usah dikejar, udah ikhlaskan saja, diikhlaskan, pahala bagi kita. Cuman kembali ke kitanya, kita mau menegur apa enggak? Kalau mau kita tegur itu hak kita. Kalau mau kita ikhlaskan, itu pahala bagi kita. Ada berapa tahun yang lalu teman PC gitu, sholat subuh katanya di masjid, baru 2 minggu dipakai itu. Diparkir, begitu selesai sholat subuh, ada satu jamaah yang duluan keluar. Sudah tidak ada motor temannya ini. Pak katanya, motor bapak itu ada yang maling. Langsung diangkat, kata, alhamdulillah. Terus gimana Pak? Oh itu satu masjid itu geger Ustaz katanya. Kok bisa katanya kita ini sedih? Ya alhamdulillah rezeki dia katanya. Coba bayangkan. Baru loh dari dealer, bukan second. Alhamdulillah. Boro-boro dicari. Alhamdulillah. Kita heran kan lihat orang seperti itu. Tapi tercela tidak dalam agama masalahnya? Enggak.
ya halal bagi orang itu, tidak dosa dia. Diikhlaskan, alhamdulillah, malah pahala bagi yang punya. Yang masalah itu kalau kita kejar, kita tidak ikhlas, dosa bagi dia. Karena kita tidak ikhlas, itu hak kita masalahnya. Kita dibolehkan. Ya. Jadi di dalam agama ini, itu kalau harta kita yang diambil sama orang dan kita relakan pencurinya untuk ngambil, itu halal bagi dia. Ya. Dan pahala bagi kita, kecuali hak Allah. Milik kita, hak Allah, ada kaitannya sama Allah. Contoh misalkan, istri kita dipegang tangannya sama orang lain, dibawa boncengan kemana-mana. Mau kita bilang, saya ikhlaskan? Tidak bisa. Lah kan sama harta juga sama, Ustaz. Ini istri saya yang punya. Iya, tapi ada hak Allah di situ. Al-aslu fil abdha'i at-tahrim. Hukum asal perempuan itu haram, itu disentuh kecuali orang yang halal. Jangan disamakan harta sama istri. Ya, ini kalau saya ikhlas, ya, kalau saya tidak ikhlas haram. Tapi kalau saya ikhlas, silahkan kau bawa, mau nginap berapa hari istri saya kemana-mana, silahkan. Yang penting nanti dikembaliin, atau dibawa pulang juga tidak. Nah, itu tidak boleh. Kata ulama, apa bedanya sama harta? Kalau harta itu mutlak milik kita, hak kita, mau kita serahkan, mau kita halalkan, itu pahala bagi kita. Tapi kalau istri, itu ada hak Allah di situ, yaitu masalah kemaluan. Kemudian masalah mahram, itu hak Allah, tidak boleh kita halalkan. Anak perempuan kita suruh dibawa, dipegang tangan, diboncengan sama laki-laki lain, tidak boleh, haram. Sekalipun anak kita sendiri, tidak boleh diikhlaskan. Kenapa? Hak Allah ada di situ, hak kita ada, hak Allah juga ada. Maka hak kita mungkin bisa, tapi hak Allah dari mana kita minta izin? Tidak ada jalannya. Tapi kalau harta itu diserahkan oleh Allah kepada kita. Kalau harta kamu diambil sama orang lain, silahkan. Kalau kamu mau, itu ikhlas bagi kamu, ikhlas, pahala bagi kamu, halal bagi dia rezeki. Tapi kalau mau kita tegur, juga tidak apa-apa. Itu hak kita masalahnya. Jangan dibalik. Ada pencuri maling motor tetangga, kita bilang saya ikhlaskan, saya ikhlas, tidak ditegur. Ada pencuri, kita lihat mau maling motor tetangga kita, kita yang ikhlas, kita ikhlaskan. Saya ikhlas kok. Kenapa tidak ditegur? Saya ikhlaskan. Kamu dapat pahala, halal tidak bagi dia? Tidak, tetap haram. Kamu dosa juga. Kenapa? Karena milik tetangga masalah, bukan milik kamu ikhlaskan. Tiba saatnya motor dia dimaling, dia tidak ikhlas. Motor tetangganya dimaling, dia ikhlas. Nah, yang kedua inilah, ya, praktek hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah. Itu apa? Kalau hak orang lain dicuri, maka wajib dia tegur. Wajib, tidak ada pilihannya. Kembali ke saya, kalau saya mau ikhlaskan enggak ini, kemudian kalau saya tegur juga enggak, beda. Tapi kalau untuk hak kita diambil sama orang, dicuri, kita ikhlaskan, jadi pahala dan halal bagi dia. Ya, itulah yang dilakukan oleh ulama ini. Itu yang dilakukan oleh ulama ini. Ya, begitu melihat pencuri, dia bukan sekedar tidak negur, dia sembunyi, coba. Sembunyi dia. Dia takut pencuri itu melihat dia. Nanti apa? Nanti tidak jadi nyuri. Akhirnya dia malu sama pencuri. Subhanallah. Luar biasa akhlaknya. Mulia enggak? Mulia sifat malu itu. Mulia. Ini kalau orang lain tahu, antum tidak akan menegur, nanti banyak yang sholat subuh ke sini. Nanti motor antum diambil, antum ikhlaskan. Nah, itu sifat malu yang muncul karena apa? Itu sifat kedermawanan kata ulama ternyata. Orang yang mau malu menagih haknya sama orang lain, itu baik dalam agama, itu bukan buruk. Harta kita dicuri, kita ikhlaskan. Ternyata itu apa? Sifat kedermawanan. Sampai kita itu malu mau mencegah dia aja malu. Ada orang seperti itu dan itu banyak. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai sifat malu, mau mengambil haknya dia malu. Itu sifat malu yang muncul karena karam. Memiliki sifat apa namanya? Sifat kedermawanan yang tinggi. Tapi kalau dermawanannya rendah pasti ditegur sama dia, tidak diikhlaskan. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim lagi ada namanya sifat malu itu yang muncul karena mahabbah, karena kecintaan. Kita kalau cinta sama seorang, ya, senang sama orang tersebut, ada sifat malu yang muncul disebabkan karena kecintaan.
Contoh sederhananya supaya mudah difahami. Antum misalkan punya teman akrab polisi misalkan, ya, polisi, teman akrab, tetangga akrab luar biasa, ya. Tiba saatnya dia bertugas untuk tilang. Antum kena tilang karena tidak bawa SIM. Itu kalau polisi itu yang disuruh nilang antum, pasti dia bilang ke teman, "Anda enak, tetangga saya itu. Kamu aja yang nilang. Kamu aja yang nilang, kamu kan kenal." Iya, itu teman dekat saya, tidak enak kalau kamu yang nilang tidak apa-apa. Kan ada seperti itu kan. Kita kalau ditilang sama tetangga, kenapa kita tidak dimintain duit? Kalau kita akrab sama dia, malu mau minta dia. Pertanyaannya apa membuat dia malu? Apa yang memunculkan sifat malu pada dirinya? Itu ada sehingga dia tidak bisa meminta atau menilang kita. Sifat mahabbah, ada kedekatan. Ada kedekatan. Jadi orang yang punya kecintaan sama orang lain sama. Antum cinta sama perempuan, ya, kemudian disebut namanya aja ada rasa malu yang muncul. Ada rasa malu yang muncul. Ada saat-saatnya kita tidak mau dilihat dalam kondisi tertentu oleh orang yang kita senangi. Itu ada. Malu kita kalau dia melihat. Nah, sifat malu itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu adalah sifat malu yang muncul karena mahabbah, karena kecintaan. Maka seorang muslim semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia cinta kepada Allah, maka dia akan malu kepada Allah kalau dia dilihat oleh Allah dalam keadaan bermaksiat. Bagaimana dia itu apa? Enjoy melakukan maksiat sementara yang dia cinta itu melihat dia melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Pasti dia malu. Tapi kalau orang itu sifat cintanya sedikit kecil sama Allah, maka enjoy dia bermaksiat. Dia bermaksiat sementara Allah melihat dia. Wa kana Allahu alaikum raqiban. Allah itu mengawasi kalian. Allah itu melihat kita. Jadi ketika seorang muslim berada di tempat yang sepi kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan kecintaan dia kepada Allah itu kecil. Sehingga apa? Sehingga kecintaan itu tidak sanggup memunculkan rasa malu. Dia melakukan sesuatu yang melanggar atau yang tidak disukai oleh Allah sementara Allah itu lagi melihat dia. Tapi kalau kecintaannya sama Allah itu besar dan tinggi, maka saat dia ada niat mau bermaksiat sekalipun tidak ada yang melihat, malu dia. Karena dia cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kecintaan seorang muslim kepada Rabbnya itu juga bisa dilihat saat dia berada di tempat sendirian. Ya, sama seperti orang yang kita cintai, ya, kita tidak ingin melakukan sesuatu yang dia itu tidak suka. Antum kalau cinta sama perempuan, kira-kira antum akan melakukan sesuatu yang dia benci? Tidak. Pasti antum ingin melakukan sesuatu yang dia senangi. Itu pasti. Ya. Tapi kalau sudah tua-tua ini sudah tidak ke situ pikirannya. Ya, masih muda lah, yang muda-muda ini. Ya. Kalau senang sama perempuan, itu biasanya gitu, ya. Biasanya kalau kita senang sama perempuan itu pasti cari tahu ini apa yang dia sukai ya. Misalkan dia suka makan jengkol, oh itu sekalipun tidak senang makan jengkol di rumah sekalipun sendirian, kekasihnya tidak lihat dia, pasti dia juga senang makan jengkol karena dia membayangkan ya kekasihnya lagi melihat dia makan jengkol sehingga dia senang, kan gitu. Tapi kalau dia itu tidak senang sama orang, itu tidak akan muncul perasaan seperti itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan seperti ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah kami diundang makan oleh salah seorang sahabat ya Rasulullah dan saya diajak oleh Nabi. Dikasihlah kami satu makanan di nampan, makan bersama. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya perhatikan makanan di nampan itu yang disukai oleh Nabi. Karena dia cinta sama Rasulullah. Tapi dia perhatikan makanan apa yang sering dicari oleh Nabi di nampan itu. Ternyata saya lihat Nabi itu mencari labu, duba. Akhirnya saya ikut mencarikan duba di nampan itu. Setiap saya dapat saya lempar ke hadapan Nabi, dimakan oleh Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah semenjak itu saya senang labu. Kenapa? Karena saya tahu Nabi senang dengan makanan labu itu. Semenjak itu Anas setiap ketemu labu itu muncul rasa cinta sama Nabi SAW. Kenapa? Karena cintanya sama Nabi besar. Sampai dalam selera makanan dia rubah. Itu kecintaan. Kecintaan yang murni itu akan merubah selera
makanan, selera pakaian sama, ya. Antum senang sama orang tertentu, dia senangnya pakai pakaian hijau, pasti antum senang juga pakai pakaian hijau, kepingin dilihat sama dia. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kecintaan dia sama Nabi sampai membuat selera makan dia berubah. Nah, kita bisa tidak seperti itu? Lihat labu, makannya banyak karena senang sama Nabi. Atau kita akan mengatakan, itu kan selera Nabi, selera saya beda. Itu menandakan cinta kamu sama Nabi tidak besar. Ya, karena orang yang cintanya besar pasti sampai selera makannya akan berubah. Nah, begitulah seorang muslim juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika cintanya kepada Allah itu tinggi, maka dia tidak kepingin, dia tidak mau dilihat oleh Allah dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia kepingin Allah, kekasih dia, melihat dia dalam keadaan apa? Melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, karena dia cinta sama Allah. Tapi kalau cintanya itu tidak besar, maka tidak dia hiraukan. Allah mau melihat saya bermaksiat, ya nanti saya taubat, ya saya minta maaf, istighfar. Kan banyak orang seperti itu. Sekalipun secara lisan dia tidak menyampaikan, tapi dalam batin terlintas itu. Nanti ada taubat, ada pintu taubat, ada istighfar, ada amalan saleh. Ya, al-hasanatu yudhibna as-sayyi'at. Amalan saleh menghapus dosa-dosa kecil. Dosa kecil nanti dihapus dengan salat saya nanti. Nah, kalau perasaan itu muncul saat ada niat untuk bermaksiat, kemudian tidak membuat kita terhindar dari maksiat tersebut, itu menandakan cinta kita kepada Allah itu rendah dan kecil. Habis waktunya. Tayyib, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita diberikan sifat malu yang tinggi yang akan menghalangi kita untuk mencegah kita dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sifat malu itu bagi seorang laki-laki adalah menambahkan kewibawaan. Laki-laki pendiam, pemalu, sekali ngomong pasti didengar. Ya. Laki-laki pendiam, pemalu, sekali ngomong pasti unik, itu luar biasa. Tapi yang sudah sering ngomong itu biasa omongannya sudah biasa. Ya, yang jarang ngomong sekali ngomong itu luar biasa. Taib, ada pertanyaan? Masih ada mungkin sisa waktu berapa menit? 5 menit, 7 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahsanallahu fiika barakallahu. Allahumma amin. Allahumma amin. Bagaimana cara kita bisa membedakan, ya, bisa mungkin ada malu yang baik dan juga ada malu yang buruk. Karena kalau tadi Ustaz sempat sampaikan ada satu case bahwasanya ada seseorang yang mungkin malu untuk menagih haknya, ya, mungkin hutang gitu. Nah, bagaimana dengan kasus orang yang dia malu untuk menagih hutang tapi mungkin hartanya tidak banyak, Ustaz, jadi malah melalaikan mungkin nafkahnya kepada dirinya sendiri maupun juga nafkah kepada tanggungannya. Bagaimana dengan kasus seperti itu? Taib, wa iyyakum jazakumullahu khairan. Orang yang malu menagih hutangnya sama orang lain sementara dia punya tanggungan, itu tetap di dalam agama dihitung apa? Dihitung karam, ya, sebuah kemuliaan, sebuah kedermawanan. Perkara nanti dia melalaikan hak dia, hak orang tanggungan dia, itu tidak ada kaitannya dengan hutang yang ada sama orang lain. Tetap itu adalah amalan tersendiri. Tetap amalan tersendiri, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih rezeki yang lain. Kan kita ada hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu ma huwa khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Dan itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Kemudian muncul satu pertanyaan seperti ini. Kalau dia malu untuk sholat ke masjid, apakah sebuah kemuliaan? Perlu dipertahankan? Malu sholat tahajud takut kelihatan sama keluarganya, maunya dia sholat tidak ada yang lihat. Atau malu untuk belajar Quran, atau malu belajar ilmu agama. Itu gimana? Atau perempuan malu berjilbab, misalkan malu dia pakai jilbab. Nah, apakah sifat malu seperti itu disebut sifat malu yang disebutkan oleh Nabi, al-haya'u minal iman? Tidak.
Kata ulama, hakikatnya ini bukan sifat malu. Jadi semua sifat malu yang terkait dengan pelanggaran syariat, malu untuk bersedekah, karena ada orang malu sedekah, ya, malu mau sholat jamaah ke masjid, malu mau pakai jilbab, atau malu dengan syariat yang lain, itu sebenarnya bukan sifat malu kata ulama. Itu al-ajzu, itu sebuah kelemahan melawan hawa nafsu. Ya, makanya Nabi setiap hadis-hadisnya tentang malu itu tidak dibedakan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu pasti mendatangkan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minal iman. Ya, sifat malu itu bagian daripada iman. Kenapa Nabi tidak membedakan? Ada malu juga, ada orang malu berbuat baik. Kenapa? Karena hakikatnya dalam agama itu bukan sifat malu. Itu sebuah kelemahan kata ulama. Kelemahan melawan hawa nafsu. Jadi orang yang malu pakai jilbab itu sebenarnya bukan malu. Sekalipun bahasa kita Indonesia itu malu. Ya, tapi itu hakikatnya adalah sebuah kelemahan melawan hawa nafsu. Jadi ada setan, ada yang ketiga, ada orang yang mengendalikan dia yaitu setan, dan dia tidak sanggup melawannya. Jadi bukan sifat malu. Nah, tapi ada yang lain? Cukup ya? Nah, kan kita sudah belajar malu ya, sifat malu. Langsung dipraktekkan. Jangan nanti prakteknya. Ilmu itu langsung dipraktekkan selama bisa diamalkan. Salah satunya malu untuk bertanya. Malu bertanya gimana? Bagian dari tercela enggak? Enggak tercela. Itu keberkahan. Ya, keberkahan. Ibnu Abbas sampai bertahun-tahun mau menanyakan satu ayat kepada Umar bin Khattab, enggak enak. Ditunda sama dia. Ya, jadi terlalu banyak bertanya dalam masalah keilmuan juga kata ulama kurang baik. Ya, kurang baik. Jadi sifat malu. Antum malu mau bertanya itu juga kebaikan. Masya Allah. Kalau itu apa penyebabnya Ustaz? Nah itu PR buat antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.